Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya, tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya dalam bentuk kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu dalam situasi online seperti ini, tetap menyelenggarakan perkuliahan. Ya, eh, dan maaf lahir batin Bapak Ibu sekalian, kita sudah merayakan Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Maaf lahir batin. Ya, kita lanjut perkuliahan ini. Ya, kita masuk pada materi hukum progresif, ya, aliran hukum progresif. Jadi, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam filsafat hukum ada yang dikenal dengan aliran hukum progresif. Ya. Jadi tokohnya salah satunya adalah Bengawan, para Bengawan hukum, pemikir hukum di Indonesia, ya, yang kemudian mereka berkumpul eh, membuat sebuah konsorsium waktu itu di Semarang. Kemudian mereka merencanakan, sebelumnya mereka sudah merencanakan umum untuk memaparkan pandangannya, ya, menggambarkan wujudnya terhadap hukum progresif sebenarnya, ya. Uh, jadi menurut pendekatan hukum, ya, sesuai dengan bidang hukum masing-masing yang mereka kuasai. Jadi uh, di sini yang paling terkenal tokohnya adalah Prof. Cip, ya, atau Profesor Dr. Sucipto Harjo, ya. Dan bukunya itu banyak sekali, ya, banyak sekali bukunya Prof. Sucipto Harjo yang memang sudah dari awal bentuk pemikirannya memang sudah sangat progresif, ya. Jadi berbeda dengan pandangan-pandangan atau aliran-aliran berpikir atau konsep-konsep berpikir yang telah kita pelajari sebelumnya, ya. Jadi setiap aliran-aliran memang memiliki perbedaan. Nah, eh, yang paling terasa memang salah satunya hukum progresif yang hari ini memang sangat berkembang, ya, sangat berkembang, sangat terasa kehadirannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, ya. Jadi konsorsium itu memang melahirkan sebuah pemikiran baru yang dikenal dengan hukum progresif, ya. Karena ilmu pengetahuan hukum itu uh, selalu dalam apa, ya, pembentukan, ya, jadi aliran ini menyatakan bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan hukum itu selalu dalam perkembangan, selalu dalam pembentukan, ya, di mana kemudian uh, dia harus segera memberikan solusi terhadap persoalan-persoalan di tengah masyarakat. Ini gaya berpikir yang sangat progresif, ya. Di mana kemudian kadang aturan-aturan itu kita lihat uh, dia agak-agak kurang, agak-agak selalu terasa kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga dibutuhkanlah konsep pemikiran ini. Nah, inilah yang kemudian lahir sebagai aliran hukum progresif, ya, karena ingin membuat sebuah ilmu pengetahuan hukum itu berkembang dan memberikan rasa keadilan pada masyarakat. Karena begini, nanti Anda baca-baca, ya, ini sekedar pengantar aja buat Anda agar nantinya Anda mudah memahami terkait aliran hukum progresif ini. Karena kalau kalau kita juga tidak mengantar, kita tidak sharing seperti ini, nantinya eh, ada yang sulit, ada yang ringan dalam membaca, ada yang sulit dalam membaca tentang terkait aliran. Jadi tugas kalian
untuk setelah perkuliahan ini silahkan telusuri bagaimana sih sebenarnya bentuk daripada hukum progresif itu, ya. Nah, ini adalah pengantar buat Anda dulu sebelum Anda mempelajarinya lebih lanjut, ya. Itu yang pertama, ya. Itu dicatat supaya arah pembelajaran kita dapat tercapai tujuannya, ya. Dicatat. Nanti setelah ini membaca bagaimana bentuk-bentuk hukum progresif yang ada saat ini, ya. Ya. Jadi seperti itu. Karena ada hukum yang harus berkembang sehingga benar-benar nantinya dapat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Banyak kasus-kasus yang kemudian dikomentari, kemudian dikritisi oleh para pakar hukum, karena terkadang tujuan hukum itu tidak tercapai secara maksimal, tidak tercapai sebagaimana kadar yang diinginkan, kadar ya, ukuran yang diinginkan oleh masyarakat. Ya, kadang kemanfaatannya berlebihan, kadang kepastian hukumnya berlebihan, ya meskipun ya kita anggap bahwa aliran hukum positivisme itu ya seperti ini bentuknya, memang kepastian hukum yang dikedepankan. Lehism juga seperti itu, selalu mengutamakan keabsahan daripada sebuah produk hukum, ya. Nah, tindakan-tindakan hukum, ya, memang itu dibutuhkan dalam sebuah perwujudan penegakan hukum. Cuman kadang itu yang terlalu berlebihan sehingga masyarakat katakan gini, hukum itu ada tapi sangat menyakitkan bagi kami. Ya kan, itu kan sering terasa di tengah masyarakat. Nah, aliran hukum progresif ini yang mencoba mendudukkan keseimbangan antara mensederajatkan antara kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Ya. Jadi hukum progresif itu mencoba untuk berpikir bagaimana kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan hukum ini agar tujuan hukum itu benar-benar tercipta dan memberikan kadar tujuan hukum itu sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, coba dipahami ya. Sengaja saya rekam supaya Anda bisa berulang-ulang nanti mendengarnya dan memahami arah pembicaraan saya atau arah komunikasi saya kepada Anda. Gitu ya. Jadi ada kadar ya, ada ukuran yang ideal, yang paling baik lah ya. Ada ukuran yang ideal yang ingin kita beri ya kepada masyarakat melalui produk-produk hukum. Ya, nah, hukum progresif inilah aliran hukum progresif inilah yang kemudian memberikan hal itu. Ya, supaya benar-benar terasa, jangan katakan bahwa wah sangat menyiksa hukum ini, aturan ini sangat membebani. Kita tidak ingin adanya seperti itu. Ya, betul-betul bagaimana hukum ini diciptakan untuk manusia, ya, sehingga perilaku kita dapat memberikan perilaku kita dapat memanusiakan manusia, seperti itu, ya. Jadi inilah konsep atau inilah yang gagasan yang diberikan oleh para ahli hukum waktu konsorsium tersebut memberikan pemikirannya bahwa harus ada pengembangan ilmu hukum ini, ya. Nah, lahirlah di situ sebuah hukum progresif. Nah, bagaimana sih cirinya hukum progresif itu? Ya, ya macam-macam, ya macam-macam. Jadi ini perlu dicatat buat Anda. Biasanya cirinya itu senantiasa mengalami pembentukan, senantiasa mengalami pembentukan.
Ya, hukum progresif itu senantiasa mengalami. Jadi sulit sekali sebenarnya memberikan pengertian terhadap aliran hukum progresif ini. Ya, sulit sekali. Kenapa? Karena ia dimaknai saja. Ia seperti dipahami saja. Ya, bahwa hukum itu harus terus berkembang. Hukum itu harus berkualitas dan harus disegerakan gitu. Ya, hukum itu harus berkualitas dan harus disegerakan sehingga ia senantiasa mengalami pembentukan. Itulah aliran hukum progresif. Dia sangat ingin ya seperti responsif ya. Aliran hukum yang responsif. Cuman ini lebih lagi ya. Eh, Dia ingin senantiasa mengalami pembentukan. Jadi eh, dengan bacaan Anda terkait hukum progresif itu nanti Anda bisa melihat bahwa aliran hukum ini ya kita pahami saja. Kita maknai saja bahwa ini adalah aliran hukum progresif. Ya, misalnya dari ciri-cirinya, ya. Dia senantiasa mengalami pembentukan. Yang kedua, adanya gerakan pembebasan, ya. Adanya gerakan pembebasan. Bagaimana bentuk gerakan pembebasan itu? Jadi ada hal-hal yang kemudian tadi saya katakan, misalnya eh, kepastian hukum itu akhirnya tidak memberikan kadar yang cukup bagi keadilan masyarakat, maka harus ada pembebasan di situ. Ya, ada kepastian hukum. Tapi kadang terasa, wah, tidak memberikan rasa keadilan bagi kami. Ya, makanya perlu ada aliran hukum progresif sehingga bisa memberikan rasa bebas ya bagi masyarakat sehingga dia bisa menemukan rasa berkualitasnya atau kadar berkualitasnya daripada sebuah hukum itu. Ya. Ada hukum yang tapi tidak terasa tidak adil gitu. Ya. Misalnya gini, Bapak Ibu sekalian, eh ini teman-teman mahasiswa banyak yang pakai motor, banyak pakai mobil, ya kan? Ya, uh, suatu ketika jalan di jalan raya, knalpotnya agak besar sedikit, tapi jangan juga yang mengganggu masyarakat ya, yang metik itu, yang ngeber-geber-geber sehingga ganggu masyarakat ya. Tidak, tapi ada keinginan tertentu dalam berkendara. Misalnya memberikan rasa aman, memberikan rasa was-was kepada memberikan rasa kesadaran yang tinggi bagi pengendara lain dengan menggunakan knalpot yang cukup besar daripada standar pabrik. Tapi itu kan ditangkap oleh polisi ya, karena melanggar aturan lalu lintas katanya. Ya, ya saya juga sudah mengalami hal itu. Kebetulan saya tinggalnya hampir 100 kilo dari tempat kerja, yang harus berangkat subuh, pulang berangkat malam, sehingga kadang itu nggak kelihatan jalanannya karena jauh sekali perjalanan saya ke kantor. Nah, saya kemudian uh, membedel sedikit knalpot motor. Ya itu salah melanggar aturan lalu lintas, ya. Tapi tujuan saya nggak balap loh, dan suara motor saya nggak besar besar amat, sedikit aja menaikkan dB-nya, gitu, ya, agar memberikan rasa was-was, rasa perhatian kepada masyarakat bahwa akan ada motor lewat dan jangan nyebrang dulu, atau ada motor di belakang Anda yang sedang kecepatan yang sesuai dengan peraturan lalu lintas. Tapi ini kan saya ditangkap oleh polisi. Ya saya katakan, saya adalah orang yang tiap hari melakukan perjalanan jauh dan saya tidak melanggar lalu lintas, aturan kecepatan saya ikuti. Saya bukan berniat untuk balap, saya hanya memberikan rasa perhatian kepada masyarakat bahwa saya sedang berkendara dengan menggunakan knalpot yang agak sedikit suaranya lebih besar dibanding sebelumnya.
tapi bukan yang seperti balap ya. Ya. Tapi aturan kan menyatakan tentang kepastian hukum menyatakan ini adalah pelanggaran. Akhirnya saya ditilang dan berkali-kali itu saya dilakukan ditilang ya. Saya ikuti saja. Ya, tapi akhirnya kepastian hukum itu terasa bagi saya bahwa ini tidak memberikan rasa keadilan bagi saya. Di mana di Eropa sudah dikembangkan regulasi terkait suara knalpot, di mana angka kecelakaan itu sedikit menurun, mengalami peningkatan yang konsisten dengan meningkatkannya dB kendaraan, suara kendaraan yang ditingkatkan. Kan itu adalah temuan dari teknologi. Itu saya terapkan di Indonesia. Di Indonesia nggak terima ada kepastian hukum. Nah, di mana rasa keadilannya? Ada kepastian hukum, bagi saya nggak ada rasa keadilan. Di mana ini adalah sebuah legal science yang harus dikembangkan. Saya nggak dapat keadilan di situ. Selalu ditilang, selalu ditilang. Saya selalu ditilang. Bahkan yang menilang saya mahasiswa saya sendiri, ya, karena ada pimpinannya waktu itu. Tapi ya saya bilang nggak apa-apa, tilang aja. Ya, kalau memang ya Anda mau tilang, ya, karena memang itu tugas Anda. Ya. Anda hanya, tapi saya harap ada diskresi dari Anda bisa membantu saya untuk menjalankan aktivitas saya. Akhirnya, ya bisa selesai persoalan itu. Akhirnya saya mendapatkan keadilan di situ. Ya, tapi lebih banyak tidak adilnya rasanya. Ya, jadi jadi itulah bentuk gerakan pembebasan dari sebuah kepastian hukum yang tidak memberikan rasa keadilan. Kadar keadilan itu kurang bagi saya dengan adanya aturan seperti itu. Ya, andai kan mungkin ya perlengkapan daripada motor saya memang tidak mencukupi, ya saya ini ya memang pure saya salah, tapi saya menganggap bahwa ini adalah sebuah temuan teknologi yang kemudian menurunkan angka kecelakaan melalui peningkatan dB dual band daripada kendaraan bermotor atau mobil roda 4 ya. Jadi itu kan eh, yang lalu kenapa kemudian kita disuruh nyalakan lampu di siang hari? Kan itu adalah temuan dari sebuah hasil penelitian yang menyatakan ada konsistensi penurunan tingkat kecelakaan dengan menyalakan lampu di siang hari. Akhirnya motor sekarang kan kita lihat semua, mobil sekarang kita lihat semua diproduksi tidak ada lagi saklar lampunya, nyala terus gitu. Ya, tapi ketika kita coba secara mandiri memodifikasi agar bisa membantu penurunan tingkat kecelakaan, itu dianggap salah. Disitulah kadarnya keadilan kita rasakan kurang cukup bagi kita. Ya, jadi itulah bentuk gerakan pembebasan yang kemudian lahir dari aliran hukum progresif ini. Jadi sifatnya aliran hukum progresif ini cair, ya, cair. Jadi dia sangat mendudukkan kepastian hukum itu oke, tapi keadilan juga harus diperhatikan kadarnya. Kemanfaatan juga itu harus diperhatikan kadarnya. Jangan sampai ada kadar-kadar yang berlebihan. Keadilannya mungkin 20%, kepastiannya 60%, kemudian 20%-nya lagi kemanfaatan. Rasanya itu benar-benar tidak seimbang. Ya, padahal kita membutuhkan tujuan hukum itu dalam segaris, dalam kadar yang seimbang. Ya, itu menurut salah satu pemikir hukum. eh, Kalau nggak salah saya baca dulu statementnya dari Profesor Indrayana ya, Denny Indrayana ya. Jadi benar-benar kita kemudian ingin berpegang teguh pada hati nurani dan menolak menjadi hamba materi. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu karena kepastian hukumnya terlalu keras. Akhirnya untuk mewujudkan adanya rasa keadilan bagi kita, kemudian kita mencoba upaya-upaya lain selain hukum, sehingga itu dibutuhkan aliran hukum eh, progresif. Ya,
Itu maksudnya, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi apa-apa yang kemudian eh, aliran ini memberikan kontribusi terhadap penegakan hukum di Indonesia. Ya, ya. Bisa kita lihat kasus-kasusnya dulu, eh, ada ada seorang jaksa di KPK kalau nggak salah waktu itu kemudian menilai dalam penanganan kasus korupsi pada salah satu koruptor waktu itu yang memberikan simbol-simbol apel Washington dan apel Malang gitu. Ya, eh, itu kalau kalau dalam baru-baru juga ini ada seorang gubernur kalau nggak salah yang katakan durian montong ya dengan apa ya untuk paket Lebaran ya. Dia dikatakan durian montong atau apa ya. Eh, itu kemudian tersangka juga di KPK. Jadi dari eh, cara berpikir yang progresif itu yang memaknai bahwa apel Washington dan apel Malang itu adalah sebuah bentuk sistem pembayaran ya dalam apa namanya eh, melakukan upaya-upaya korupsi waktu itu yang diinterpretasi itu adalah salah satu bentuk daripada pemikir-pemikir hukum progresif. Karena kalau kalau dia berbicara uang langsung, ya uang, misalnya uang dolar atau uang rupiah, itu nanti langsung ketahuan dapat diciduk bahwa ia melakukan upaya-upaya korupsi. Tapi kalau ketika ia kemudian berbicara apel Washington, apel Malang, itu sudah ada simbol-simbol di dalamnya. Itulah yang kemudian eh, dalam penanganan kasus korupsi salah satu koruptor yang bermuatan hukum progresif yang melihat dari pesan ya dia baca pesan dari BlackBerry waktu itu di hadapan yang disadap oleh KPK ya. Jadi tidak ada memang kata uang di situ, tapi ada kata-kata apel Kata-kata Malang apel dan Malang dan apel apel Washington Washington. sehingga penyidik meyakini maksud itu adalah uang dalam proses penyerahan. Ya, itulah kalau kita berpikir secara terbatas, misalnya berpikir lehism dengan berpikir positivistik, maka mungkin eh, penanganan kasus korupsi itu akan susah dilakukan. Tapi dengan adanya aliran yang kemudian kita sandingkan dengan aliran lain, ya salah satunya aliran hukum progresif, maka itu menjadi temuan dan itu adalah salah satu bentuk pengembangan daripada ilmu hukum yang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Ya, Anda sendiri pasti nggak senang kalau ada di negara ini yang kemudian seperti tikus memakan ya hasil jerih payah rakyatnya secara melawan hukum. Ya, tentu Anda tidak setuju dengan koruptor. Tapi kalau mereka para koruptor itu tidak ditangkap karena ada bahasa-bahasa apel Malang, apel Washington, atau durian montong dan sebagainya, pasti Anda merasa ini tidak adil ketika ia tidak mampu memberikan rasa keadilan yang cukup bagi masyarakat terhadap penanganan kasus korupsi. Jadi itulah sedikit pengantar dari materi kali ini. Silahkan Anda lanjutkan mencari ciri-ciri daripada uh, bentuk pemikiran aliran hukum progresif, baca selanjutnya bagaimana bentuk-bentuk aliran hukum progresif di negara ini, dewasa ini, itu menjadi tugas kedua Anda secara mandiri di rumah, dan Anda telah menyimak. Uh, saya pikir nanti Anda akan mudah dalam apa namanya dalam mempelajari atau
mengenali tentang aliran hukum progresif ini berikutnya dalam bacaan Anda?